pagi saudara-saudari sekalian. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan EC dengan tema peran gereja dalam mengatasi kasus korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah, dan saya juga mengambil perintah ketujuh. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi kita langsung saja dimulai dengan lagu pembukaan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan, Engkau selalu mengajarkan kepada kami agar selalu adil, jujur, dan bertanggung jawab. Kami mohon kuatkanlah hati, budi, dan iman kami untuk selalu kuat dalam menghadapi setiap masalah dan berbagai tindakan yang dapat merugikan banyak orang. Nama-Mu yang kudus akan selalu kami puji, dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian, sekarang kita masuk ke melihat dan mendalami situasi hidup konkret. Mari kita sekarang bersama-sama mendengarkan cerita. Saya minta satu orang untuk membacakannya. judulnya korupsi di mana-mana. Pagi yang cerah, jarum jam menunjukkan pukul 7.30, menandakan bahwa aktivitas dimulai. Di hari Senin lalu lalang motor, mobil di jalan raya masih padat dan macet. Kenapa aku bangun kesiangan di hari Senin? Tapi tak apalah, nanti tinggal beralasan saja kalau di jalan raya macet. Ucapan Agung pada dirinya sendiri. Agung menyalahkan keadaan padahal ia sendiri yang bangun kesiangan karena malamnya ia begadang untuk menonton pertandingan sepak bola kesayangannya sampai pukul 1 dini hari. Memang mungkin sifatnya yang pemalas dan suka beralasan. Dengan nada terengah-engah, ia berlari ke sekolahnya. Sampai di depan gerbang, ternyata gerbang sudah ditutup. Agung pun lewat pintu belakang, alhasil Agung sudah ada di dalam sekolah. Agung pun segera masuk ke dalam kelas. Betapa beruntungnya Agung karena Pak Sangi belum masuk kelas. Ulangan pun dimulai. Semua siswa mengerjakan dengan tertib kecuali dengan Agung. Ia tertidur karena tak bisa mengerjakan ulangannya. Agung memang malam itu tidak belajar, malahan dia menonton pertandingan sepak bola. Itulah yang membuat Agung terlambat juga. Waktu untuk mengerjakan ulangan kurang setengah jam lagi, Agung pun bangun dari tidurnya. Agung berbicara berbisik-bisik dengan temannya. Mereka bekerja sama dalam menjawab soal-soal ulangan tersebut. Akhirnya tibalah waktu pembagian nilai ulangan. Pak Sani membagikannya dengan memanggil masing-masing nama setiap siswa. Pak Sani menegur Agung karena nilainya rendah. Namun, bagi siswa seperti Agung ini, dengan hanya menegur tidaklah cukup. Sehingga Pak Sani mengambil langkah yang lebih tegas, yaitu dengan memberikan hukuman untuk membersihkan ruangan kelas selama sebulan. Setelah hukuman itu berakhir, Agung bertekad ingin mengubah dirinya untuk rajin belajar dan tidak begadang lagi. Baik, terima kasih kepada teman Fikri yang sudah membacakan cerita. Apakah ceritanya tadi sudah jelas atau perlu dibacakan ulang? Sudah jelas.
Baik, dari Saudari Esta. Yang membuat Agung terlambat datang ke sekolah itu karena ia begadang untuk menonton sepak bola kesayangannya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain? Baik, kita lanjut. Kira-kira apa pesan dari cerita di atas bagi kita seorang mahasiswa? Apa cerita di atas bagi kita sebagai seorang mahasiswa? Baik, dari Saudari Jenny. Baik, dari saya pesan berkaitan dengan cerita di atas tadi, kita sebagai mahasiswa jangan terlalu begadang karena kita paginya pergi ke kampus dan jangan terlambat. Baik, terima kasih kepada saudari Jenny. Mungkin ada lagi dari saudara yang lain atau saudara? Dari saudari Indi. Pesannya untuk kita seperti yang diceritakan tadi itu, bagaimana Agung menyadari kesalahannya. Kita sebagai mahasiswa, ketika kita sudah berbuat salah, kita harus menyadari kesalahan kita dan juga kita harus berani untuk menerima konsekuensi dari kesalahan tersebut. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita perbuat. Baik, terima kasih saudari Indi. Baik, saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk ke pengalaman. Mungkin ada pengalaman yang sama dari saudara-saudara sekalian yang mirip dengan cerita tadi. Mungkin bisa diceritakan bersama. Baik, dari Kak Suster. Pengalaman yang serupa dengan yang diceritakan tadi itu, tapi ini kami ini bukan beganan terlambat, tapi karena kami itu kalau ada babi beranak kami harus jaga babi sampai pagi dan rolling. Ya, kami biasanya kalau babi beranak itu kami pakai SIM lah, ya seperti yang di. Ya, itu kalau kami sudah dapat giliran dari jam 12 sampai jam setengah 4. Dan saya pernah masuk ke dan seperti itu sampai di kampusnya saya mengantuk sekali pas dengar kejadian tidak konsentrasi dan apa yang disampaikan itu tidak masuk ke pengalaman. Baik, terima kasih Kak Suster. Pengalamannya itu berkesan. Jadi saudara-saudara sekalian, dari cerita di atas mengajarkan kita agar kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kita tidak boleh terlena dengan hal-hal duniawi yang akan membawa kita pada jalan yang salah. Baik, saudara-saudari sekalian, sekarang kita masuk ke inspirasi dari kitab suci. Saya minta satu orang untuk membacakan kitab suci. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Inilah Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari-lari ia mendahului orang banyak, lalu memanjatkan arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih kepada saudari Titi yang sudah membacakan teks kitab suci. Baik, saudara-saudari sekalian, apakah bacaan tadi sudah pas? Sudah. Baik, sekarang kita langsung saja ke beberapa pertanyaan. Apa saja ayat yang menarik dari bacaan kitab suci di atas dan alasannya mengapa? Baik, dari Kak Sister. Dari saya yang paling menarik menurut saya itu di ayat 8, terlebih khusus pada kalimat Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Mengapa saya memilih ayat ini? Karena menurut saya menarik sekali bahwa di sini menggambarkan bahwa Zakheus bertobat dan apa yang selama ini dia sudah peras atau korupsi dari rakyat atau masyarakat setempat itu, dia akan mengembalikannya lagi, bahkan lebih dari yang setelah dia peras itu. Nah, di sini menggambarkan bahwa pertobatan Zakheus setelah bertemu dengan Yesus. Yang bisa menarik. Baik, terima kasih Kak Sister. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain. Baik, dari saudara Claudia. Saya tertarik di ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Mengapa saya mengangkat ayat ini? Karena pada ayat ini Yesus tahu bahwa Zakheus itu adalah seorang berdosa, seorang pemungut cukai yang disuruh oleh pemerintahan Kaisar untuk memungut pajak kepada setiap masyarakat di sana, dan dia pun juga memungut pajak itu bisa lebih dari apa yang telah ditetapkan dari pemerintahan Kaisar. Dan meskipun Yesus tahu bahwa Zakheus itu orang berdosa, tetapi ia dengan kasihnya, dengan kerendahan hatinya menumpang di rumah Zakheus. Dan meskipun juga banyak yang mengolok atau mengatakan atau bersungut-sungut terhadap Zakheus bahwa Yesus tidak pantas untuk menumpang di rumah Zakheus yang berdosa ini, tetapi dengan kerendahan hati Yesus, karena dengan pengampunannya Yesus tetap menumpang di rumah Zakheus ini. Demikian saja. Baik, terima kasih kepada saudari Claudia. Mungkin ada lagi dari saudara yang lain. Baik, jika tidak ada, kita lanjut saja. Apa pesan yang dapat kita ambil dari bacaan kitab suci tentang Zakheus tadi? Baik, dari saudara Indi. Pesan yang mau disampaikan melalui bacaan Injil yang telah kita dengarkan di sini adalah bagaimana kita harus di sini kita sebagai manusia harus bisa saling mengampuni satu sama lain. Bagaimana Yesus memperlakukan Zakheus yang di mata orang-orang dia itu sangat berdosa karena dia sering memeras, tapi di sini Yesus hadir, dia menunjukkan kasih dan cintanya. Kita sebagai manusia seharusnya bisa saling mengampuni dan memaafkan, karena dengan saling mengampuni dan memaafkan hidup kita akan berdamai dengan semua orang. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih saudara Indi. Mungkin ada lagi tambahan dari saudara-saudara yang lain. Zakheus ini juga kita tahu bahwa Zakheus itu orang berdosa, dan mungkin juga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita berbuat dosa juga kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak pantas. Apalagi seperti lakukan Zakheus ini itu memeras orang-orang. Memang dia adalah kepala pemungut cukai, tapi sering kali yang memeras dengan tidak memperhatikan apa yang sebenarnya yang harus dilakukan. Dan juga mungkin pesan yang paling menarik atau yang bisa kita petik paling dalam adalah dari bagaimana Yesus memperlakukan Zakheus, bagaimana dengan
kasih dan cintanya seperti disampaikan oleh Sendiri kita tadi, bahwa kita manusia biasa saja, masa kita tidak bisa mengampuni orang. Apalagi ketika kita melihat bagaimana tindakan Yesus, seharusnya itu bisa menjadi contoh bagi kita, bagaimana seharusnya kita juga mengampuni orang-orang yang membutuhkan belas kasihan, membutuhkan pengampunan atas apa yang mereka lakukan terhadap kita. Baik, terima kasih saudari Claudia. Baik saudara-saudari sekalian, jadi Yesus yang menyelamatkan Zakeus yang pada saat itu dia memeras para masyarakat yang miskin dan juga mengambil tanpa belas kasihan. Tapi dengan kehadirannya Yesus, itu Zakeus bertobat dan mengubah hatinya dari yang serakah menjadi murah hati. Dan juga kaitannya dengan perintah ke-7 yaitu jangan mencuri adalah pertobatan sejati, menghasilkan tindakan nyata yaitu mengembalikan hasil curian atau peras tadi dan membagikan harta, bukan sekedar kata-kata. Tapi di sini Zakeus juga melalui tindakannya yaitu mengembalikan harta yang sudah atau hasil peras dari masyarakat yang tidak memiliki banyak harta atau miskin, dan dia mengembalikannya lagi. Dia bertobat dan mengikuti Yesus. Baik saudara-saudari sekalian, saya meminta dari dua orang untuk menyampaikan doa permohonan. Mari kita berdoa. Semoga Bapa, semoga gereja senantiasa menjadi teladan dalam kejujuran, keadilan dan kepedulian terhadap sesama, serta membimbing umat untuk menjauhi segala bentuk pencurian dan ketidakadilan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Ke dalam diri kami adalah kami mampu bersikap seperti Yesus Kristus yang mengampuni Zakeus dan melihat teladan kami. Semoga kalian juga dapat berteman dengan teman-teman kami dan memilih teman-teman kami tanpa melihat latar belakang dari setiap orang. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. dari saudara-saudari sekalian, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu di rencana tindak lanjut atau RTL. Berdasarkan dari cerita tadi dan juga bacaan kitab suci, apa rencana tindak lanjut kita ke depannya agar katekesi kita tidak sampai di sini saja. Dari saudari Vindi, Mereka, kalau bagi saya, rencana tindak lanjut itu sesuai dengan tema katekesi kita, yaitu yang pertama, sebagai gereja kita, khususnya yang pertama itu rencana tindak lanjutnya itu dalam gereja, komunitas gereja, tentunya kedepannya itu kita bisa melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan juga katekesi untuk menjelaskan tentang kasih dan kemampunan terhadap orang lain. Selain itu juga kita bisa membuat slogan-slogan atau poster yang mengatakan bahwa perilaku korupsi itu tidak diperbolehkan karena merugikan orang lain. Mungkin itu saja rencana tindak lanjut. Saya sampaikan. baik, terima kasih kepada saudari Vindi. Mungkin ada lagi dari saudara-saudari yang lain. Dari saya, Baik, dari saudari Claudia. karena kita pada hari ini itu membahas tema yang tema pokok teologi
menjadi pegangan kalau misalkan nanti kita kedepannya itu menjabat sebagai orang yang berada di bagian pengelolaan uang terutama, karena kita biasanya hal-hal seperti itu, mata kita, batin kita, pikiran kita ketika melihat uang terutama pasti ada satu atau dua niat yang mungkin kita rasa boleh tidak ya, atau yang mungkin ada yang tahu nanti kalau kita ambil selembar dari uang itu, dan dari situ agar hal-hal seperti itu suatu saat nanti tidak terjadi, apalagi melakukan tindakan korupsi dari hal itu sampai korupsi yang besar-besaran. Mungkin hal yang paling penting kita lakukan adalah menguatkan iman kita, seperti tadi bersosialisasi, kegiatan-kegiatan dalam pelayanan, katekesi, sebagai kitab suci, atau kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Mungkin dengan begitu iman kita tidak akan tergoda akan hal-hal yang berujung pada pencurian, pemerasan, ataupun mengambil sesuatu yang seharusnya kita tidak ambil dari yang seharusnya. Baik, terima kasih kepada saudara Claudia. Mungkin ada lagi tambahan dari saudara-saudara yang lain. Baik, dari Pak Suster. Berkaitan dengan tema kita pada hari ini, kejujuran. Mungkin rencana tindak lanjutnya ke depan itu kita harus menanamkan kesadaran dalam diri kita. Karena kalau orang lain juga yang berusaha kita untuk bilang tidak boleh gini, tidak boleh gitu, tetapi dalam diri kita pastinya kita. Tapi kita tidak tanamkan itu dalam diri kita sendiri. Kalau dari orang lain pasti ada sesuatu yang kita akan dipelajari. Dan untuk itu dari saya itu RT-nya mungkin harus kembali ke diri sendiri, harus tanamkan bahwa berbuat jujur adalah hal yang paling baik dan tidak merugikan orang lain. Itu sudah. Baik, terima kasih Kak Suster. Apakah semuanya setuju dengan RTL dari saudari kita tadi? Setuju. Baik, saudara-saudari sekalian, terima kasih atas waktunya sudah mengikuti kegiatan katekese dengan saya pada pagi hari ini. Baik, sekarang marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menutup kegiatan katekese ini. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang katekese kami hari ini. Tuhan, semoga melalui katekese ini kami tergerak hati untuk selalu berlaku adil, jujur, dan bertanggung jawab terhadap semua tugas kami, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Nama-Mu yang kudus akan selalu kami puji, dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin.